Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara hari ini, live hari ini, Tanda Tanya Medika bersama saya Uci. Dan di sini kita akan membahas mengenai topik yang tentunya penting sekali dan menarik untuk diketahui sama teman-teman semua di sini mengenai yaitu kenali bahaya penyakit tidak menular dan cegah sebelum terlambat. Hari ini kita ditemani sama dokter yang spesial dan cantik sekali, Halo. Masya Allah, Dokter Aska. Aduh, Dokter baru Aska bukan ikut join. Dokter Aska Nabila Rukata. Halo. Beliau merupakan salah satu dokter yang tentunya berpengalaman di Medika Antapani yang hari ini akan memberikan insight berharga nih buat kita semua mengenai kenali bahaya penyakit tidak menular dan cegah sebelum terlambat. Gitu, Dok. Izin nih, Dok, untuk pertanyaan pertama ya, Dok, ya. Izin bertanya mengenai Boleh, boleh. apa itu penyakit tidak menular dan apa aja sih, Dok, contohnya yang umum terjadi di masyarakat, Dok? Oke, jadi sebelumnya saya nyapa dulu ya. Selamat sore, siang menuju sore semuanya, teman-teman sekalian yang join live di sini. Perkenalkan saya Aska Nabila, dokter di Medika Tapani di Klinik Pratama ya. Di sini saya akan membahas kita bakal bahas mengenai penyakit tidak menular. Kita agak santai aja mungkin ya, biar nggak terlalu serius ya. Oke, jadi penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang tidak berpindah dari satu individu ke individu lain atau bisa kita bilang juga penyakit yang tidak menular yang mana namanya tidak diinfeksi tidak penyebar itu bukan karena vektor infeksi virus, bakteri maupun yang lain gitu. Jadi biasanya lebih seringnya disebabkan karena pola hidup dan juga lifestyle. Nah, contoh-contoh penyakit tidak menular tuh adalah yang pertama hipertensi, terus ada diabetes mellitus atau gula penyakit gula kalau bahasa umumnya, terus juga ada stroke, kanker, penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK, juga penyakit jantung koroner ya. Jadi itu contoh-contoh dari penyakit tidak menular. Baik, Dok. Jadi kan penyakit tidak menular ini sering menjadi ancaman kesehatan utama di dunia ya, Dok, ya. Itu mohon dijelaskan ya, Dok, kenapa penyakit tidak menular ini menjadi ancaman kesehatan yang umum nih terjadi di masyarakat gitu, Dok. Oke, jadi kenapa sih ini menjadi suatu ancaman di dunia gitu ya? Karena berdasarkan data dari Ditjen P2P atau pengendali penyakit dan juga dari Kemenkes ya, dari pengendalian penyakit dan juga apa namanya pencegahan dan juga penanganan penyakit di tahun 2023 dalam periode tiga dekade terakhir tuh terjadi pergeseran nih antara penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Jadi kalau dulu nih paling seringnya kan karena infeksi ya. Kalau sekarang nih karena lifestyle pola hidup gitu ya, zaman yang semakin berkembang ya, justru penyakit tidak menular ini menjadi lebih banyak ya. Jadi dari penyakit tidak menular ini tuh bisa menyebabkan 41 juta kematian, penyebab 41 juta kematian akibat penyakit tidak menular, yang mana ini tuh sebenarnya penduduk Indonesia aja tuh ada 282 ya, jadi 41 jutanya tuh meninggal karena penyakit tidak menular, dan juga sekitar 17 jutanya itu meninggal di bawah usia 70 tahun, sedangkan angka harapan hidup kita itu kan 73 tahun ya, jadi dia menyebabkan kematian di bawah usia angka harapan hidup kita. Selain itu, yang lebih menjadi highlightnya lagi adalah 86% dari kematian dini tersebut itu terjadi di negara yang berkembang, negara dengan pendapatan yang rendah atau menengah dan juga rendah atau low and middle income countries, contohnya Indonesia. Jadi kita ini termasuk salah satu negara yang penyebab kematian akibat penyakit tidak menular tertinggi ya di dunia, karena di dunia pun dia merupakan penyebab yang utama menjadi sorotan gitu. Itu makanya ini karena data-data ini merupakan suatu hal yang harus menjadi fokus ya. Kenapa sih kita harus aware? Karena ternyata penyakit itu sekarang bukan karena infeksi loh banyak meninggalnya, tapi karena penyakit tidak menular ya. Kayak saya temukan di klinik ya contohnya, karena ketemu sehari-hari dengan pasien gitu ya. Banyak banget, mungkin hampir sekitar 3/4% dari pasien yang datang itu pasien-pasien yang sifatnya penyakit kronis ya. Jadi pasien-pasien yang kontinus pengobatannya karena hipertensi, gula, penyakit ginjal, atau pasien-pasien yang kita rujuk balik dengan diagnosis penyakit jantung koroner atau CAD gitu ya, atau penyakit-penyakit stroke gitu ya. Nah itu jadi udah benar-benar hal yang kita jumpai sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita pada zaman sekarang nggak melek ya, nggak buka mata ya, berarti kita ketinggalan zaman banget sih gitu. Apalagi di rumah sakit mungkin ketemu pasien-pasien yang penyebab utama kematiannya adalah penyakit-penyakit tersebut gitu. Baik, berarti penyakit tidak menular ini berarti sering kita jumpai gitu ya, Dok, ya. Kemudian karena sering dijumpai itu biasanya
faktor resiko utama yang menyebabkan penyakit tidak menular ini apa ya dok ya biasanya? Oke, jadi faktor resiko utamanya itu sebenarnya ada 5 ya secara garis besar. Yang pertama adalah tekanan darah sistolik yang tinggi. Yang kedua misalnya glukosa plasma yang tinggi. Terus juga ada konsumsi tembakau, faktor resiko konsumsi tembakau, ada resiko diet, misalnya kita konsumsi natrium ataupun gula yang di atas intake maksimal harian ya. Terus juga ada indeks massa tubuh. Namun bisa kita breakdown gitu ya. Contohnya yang pertama faktor resikonya adalah merokok. Nah, jadi merokok ini tuh dia dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah ya. Jadi perokok-perokok ini tuh dia apa namanya beresiko untuk mengalami endothelial injury sehingga nantinya akan menyebabkan penyakit-penyakit tidak menular yang akan berkembang di kemudian hari. Yang kedua, kurang melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini tuh kalau kita kurang melakukan aktivitas fisik nantinya akan mengakibatkan penumpukan lemak dan juga mengurangi kebugaran dari tubuh. Terus juga ada kurang konsumsi buah dan juga sayur sehingga kita jadi kurang serat gitu ya. Terus juga pola makan, contohnya tadi saya sampaikan gula darah, konsumsi gula yang berlebih dan juga natrium yang berlebih dari intake hariannya. Selain itu juga obesitas gitu ya. Obesitas juga merupakan faktor resiko nih. Kebanyakan kan orang-orang Indonesia nih ya berat badannya berlebih gitu ya. Obesitas. Jadi itu juga merupakan faktor resiko mengalami penyakit tidak menular di kemudian hari gitu. Berarti gaya hidup ini ya dok, gaya hidup modern ini tentunya sangat mempengaruhi ya dok ya. Betul, betul, betul sekali. Kemudian ada nggak dok tips diet nih misalnya karena kan pasti anak muda sekarang tuh sering diet ya dok ya, gimana nih dietnya tuh diet sehat supaya kita tuh terhindar gitu dari penyakit tidak menular ini gitu. Oke, jadi sebenarnya dia tuh kadang ada yang mispersepsi ya, dia tuh dengan nggak makan sama sekali, nggak boleh, karena kita tetap harus ada, kita tetap harus punya makan, ada makan yang masuk, ada intake yang masuk, karena tubuh kita perlu bahan bakar untuk membuat energi gitu ya. Jadi kalau misalnya diet yang baik itu tetap dikonsultasikan pada dokter ahli, contohnya juga dokter gizi klinik gitu ya, atau dokter umum yang memang memahami cara apa namanya pola diet yang baik, tetap masuk makan gitu ya. Yang utamanya adalah diet di sini tuh diet tinggi natrium dan juga glukosa. Jadi glukosanya itu dikurangi yang manis-manis, terus juga garam gitu ya. Karena zaman sekarang ya jangan sampai kita FOMO, kan sekarang tuh media sosial tuh benar-benar ngubah mindset kita ya. Jadi kayak ada apa nih yang baru gitu ya. Oh, di Bandung nih ada yang baru. Di Bandung kan penyebaran pertumbuhan tempat-tempat makan tuh banyak banget gitu ya. Cepat banget gitu. Jadi kita tuh kadang pengen cobain ini, pengen cobain itu. Jadi kendalinya itu ada di diri kita. Kita yang milih apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Kita yang milih nih apa yang bakal kita apa namanya kita konsumsi, yang mana kita nggak mau konsumsi, karena itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita di kemudian hari. Jadi dia tuh nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh nggak makan sama sekali terus minum pil diet misalnya ya, tapi nggak makan sama sekali, itu nggak boleh ya. Jadi tetap konsultasikan sama dokter yang tenaga ahli. Baik dok. Kemudian dok mengenai penyakit tidak menular ini, apa aja sih dok gejalanya, gejala awalnya seperti apa yang harus diwaspadai nih sama sahabat Medika ini dok? Oke, jadi sebenarnya gejala awal itu tergantung dari penyakitnya ya. Jadi kan tadi saya sebutkan bahwa penyakit tidak menular itu ada banyak ya, contohnya hipertensi, gula darah, diabetes mellitus, ada penyakit jantung koroner, ada stroke, ada PPOK gitu ya. Tergantung awalnya nih. Paling sering ketemu adalah pasien-pasien yang datang dengan keluhan, dok saya tuh sering ngantuk gitu ya, lemas, terus sering ngantuk. Ternyata kita cek gula darah puasanya naik. Jadi contohnya kita breakdown dari penyakit ya, dari diabetes mellitus paling sering ya. Ada yang namanya trias diabetes mellitus. Gejala utamanya adalah sering lapar, sering haus, sering kencing. Itu gejala klasik yang terjadi pada pasien-pasien yang mengalami kadar gula darah yang tinggi di dalam darah. Nah, terus selain 3 itu, paling seringnya adalah mengantuk, tadi saya bilangnya, terus juga sering merasa kelelahan dan juga berat badannya turun gitu ya, berat badan turun. Dok, kenapa sih berat badan saya turun terus? Intake-nya gimana? Sebenarnya kalau misalnya kita anamnesis pasien itu kan bisa menentukan sekitar 80% yang untuk menegakkan diagnosis ke arah mana. Jadi berat badan turun tuh kita akan nanyanya banyak nih. Berat badan turun nih dok, misalnya. Intake-nya gimana? Karena misalnya masuknya sedikit ya jelas dong hasilnya juga nggak akan maksimal ya gitu ya. Saya nggak makan dok berhari-hari, paling cuma makan apa ya turun dong gitu ya. Tapi misalnya makan biasa aja dok, tapi berat badan saya turun. Itu bisa jadi salah satu apa namanya yang harus kita jadiin highlight ya. Oh, kenapa nih bisa turun gitu ya. Terus faktor risikonya digali lagi, apakah ada faktor risiko orang tua atau kakek nenek yang dengan penyakit diabetes mellitus gitu ya. Itu bisa kita screening, apalagi di Medika ini punya program yang bekerjasama dengan BPJS gitu ya, program screening
diabetes mellitus sehingga bisa lebih tegak dalam menegakkan diagnosis. Itu kalau gula darah, diabetes mellitus ya. Yang kedua hipertensi misalnya. Hipertensi itu sebenarnya nggak ada gejala khusus ya. Kalau ternyata nih tensinya pasti tinggi kalau dengan gejala ini enggak. Tapi beberapa orang mungkin mengeluhkan pusing gitu ya, pusing sekali-kali. Tapi ketika ditensi ternyata tensinya di atas 140/90 atau misalnya hampir 180 atau 200 itu juga merupakan tanda awal pada beberapa orang. Ketiga, misalnya penyakit jantung koroner, nyeri dada sebelah kiri, atau misalnya berdebar, pingsan, atau misalnya mudah lelah itu ya sama ya. Atau pada pasien-pasien stroke dengan gejala kadang stroke tuh nggak langsung dia tiba-tiba pingsan ya atau tiba-tiba tidak sadarkan diri, tapi pada beberapa orang gejalanya adalah kesemutan pada satu sisi tubuh misalnya ya, atau lemah anggota gerak badan sebelah, lebih lemas atau bicaranya pelok, misalnya ketika senyum ada bagian sisi yang tertinggal gitu ya. Nah, itu juga merupakan gejala awal dari stroke atau misalnya penyakit paru obstruksi kronik pasiennya mengeluhkan sesak nafas, terus dari sesak nafas juga sering batuk gitu ya. Dan ada riwayat merokok dalam jangka panjang, dalam jangka waktu yang lama, dan juga jumlah yang banyak. Itu mungkin kalau gejala-gejala tertentu yang mulai kita lihat, kita apa namanya, kita oh kayaknya saya harus aware nih, saya ngerasa kayak gini gitu. Itu segera periksakan diri ke dokter atau vaskes terdekat. Baik, Dok, izin nih ada pertanyaan Dok dari @dadang rukanta mengenai apakah penyakit tidak menular ini tuh sama Dok seperti chronic disease Dok? Seperti itu pertanyaannya Dok. Oke, jadi penyakit tidak menular itu memang kita sebut sebagai kalau program di klinik kan program Prolanis ya, program lanjut usia atau program yang dia itu kan penyakit-penyakit kronis gitu ya. Jadi penyakit-penyakit kronis ini tuh ya sama dengan penyakit tidak menular. Jadi penyakit yang butuh pengobatan yang kontinus. Jadi nggak hanya sekali datang. Kayak misalnya kita batuk pilek, kalau penyakit menular kan batuk pilek, misalnya kita bisa kelompokkan apakah dia infeksi virus, viral infection atau bacterial infection dengan kita berikan eh, apa namanya terapi kausatif, contohnya misalnya dia bacterial infection kita kasih antibiotik sembuh selesai gitu ya. Nah tapi kalau misalnya penyakit menular dia sifatnya continuous atau chronic disease ya, jadi dalam jangka yang panjang dan dia biasanya pasien-pasien itu datang sudah dengan keadaan komplikasi, jadi jarang banget pasien datang baru awal gitu ya, baru awal datang PPOK stage 1 misalnya, stage A misalnya dia baru datang masih kayak sesek sering cuman batuk-batuk doang, itu jarang sekali. Jadi pasien rata-rata datang udah dalam keadaan sudah berkali-kali rawat inap, itu kan udah masuk ke dalam kategori yang lebih lanjut yang mana butuh penanganan spesialistik yang mana apa namanya uh, outcome-nya pun nggak bisa maksimal seperti pasien datang dengan keadaan masih stage-stage awal. Jadi benar ya ini jadi merupakan penyakit kronis yang sifatnya lama dan membutuhkan penanganan yang berlanjut, yaitu kerjasama antara healthcare-nya, dokternya dengan pasiennya. Jadi nggak hanya dokternya yang memberikan prescribe atau meresepkan obat, tapi juga kerjasama dari pasien yang menjaga pola hidup gitu ya, karena nggak bisa satu-satu, tapi harus bekerja sama bersama-sama gitu. Oke, baik Dok. Berarti dari diri kitanya yang harus lebih peka juga ya Dok ya kalau udah mulai ngerasain gejala nih, kitanya juga harus lebih aware lagi, harus segera ke pelayanan kesehatan terdekat ya Dok, seperti Medika atau apa nih contohnya. Betul, Nah, dengan betul klinik ya dan Dok ya. rehabilitasi terbesar se-Jawa Barat ya. Jadi boleh banget ya dengan lengkap segala pemeriksaannya ya. Fasilitasnya juga lengkap, dokternya keren-keren, ada Betul, dokter betul Suprapta banget. juga yang Masya Allah cantik dan informatif sekali hari ini ya Dok ya. Terima kasih. Kemudian dok, kalau tadi tuh kita merasakan gejalanya ya dok ya. Kalau misalnya ternyata kita tidak merasakan nih gejalanya, ada nggak dok kayak waktu yang memang pemeriksaan kesehatan ini tuh harus dilakukan berapa kali sih untuk mendeteksi ini tuh gitu? Oke, sebenarnya sih nggak ada acuan khusus ya untuk berapa tahun sekali misalnya kita melakukan pemeriksaan rutin, tapi screening itu dibolehkan sekali ya, terutama pada pasien-pasien dengan faktor resiko gitu ya. Misalnya faktor resiko usia, jenis kelamin, terus juga background keluarga atau riwayat penyakit dahulu gitu, ada riwayat penyakit keluarga. Boleh misalnya 3 bulan sekali untuk screening gitu ya, atau 1 tahun sekali. Biasanya itu sih. Kalau misalnya di bawah 40 tahun tanpa ada faktor resiko, sebenarnya nggak ada ketentuan, tapi misalnya di bawah 40 tahun dengan faktor resiko, contohnya merokok gitu ya, jenis kelamin laki-laki, atau misalnya riwayat keluarga, itu bisa 1 tahun sekali atau 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali sampai 1 tahun sekali. Gitu. Kemudian dok, selain itu pastinya kita juga kan harus menjaga gaya hidup gitu ya dok ya. Apakah ada dok langkah-langkah nih untuk mencegah, untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular ini, terutama hipertensi dan diabetes yang banyak banget gitu ya dok ya di saat ini gitu di masyarakat. Bagaimana langkah-langkah pencegahan kita untuk
mengurangi resiko ini, Dok? Oke, jadi pencegahannya yang pertama, jadi kan itu kita berangkat dari penyebabnya gitu ya. Nah, batas konsumsi natrium harian itu berdasarkan WHO, anjuran WHO dan juga CDC dan juga AHA atau American Heart Association, yaitu di bawah 5 gram per hari atau 1 sendok teh. Itu untuk intake natrium harian maksimal ya. Terus juga yang kedua adalah gula gitu ya. Gula juga kita harus dibatasi di hari konsumsi harian gula maksimalnya itu tidak lebih dari 50 gram per hari, atau sebenarnya AHA itu menganjurkannya 36 gram per hari. Jadi ada anjuran atau sebanyak sebanyak apa sih itu biasanya, kurang lebihnya mungkin 3 sendok makan ya, 3 sendok makan. Jadi kalau misalnya kita untuk ngacuin itu dari itu berapa berapa banyak sih? Jadi sekarang tuh udah harus mulai melek ya. Ketika kita mau mengkonsumsi sesuatu, mau beli sesuatu ke supermarket. Saya tuh dulu termasuk yang mikir kayak gini. Saya sebagai orang awam yang mikir kayak, ya kalau udah masuk supermarket berarti udah aman dong gitu. BPOM udah oke gitu. Sebenarnya semua aman karena mereka tidak melebihi batas maksimal atau lethal dose, atau misalnya batas yang memberikan efek negatif pada secara langsung gitu mungkin ya. Tapi kan jangka panjang belum tahu karena kan tidak di semua produknya tidak dicek satu persatu gitu ya kepada setiap orang jangka panjang sekian tahun tuh 10 tahun gimana nih hasilnya. Nah, jadi kita yang melek sebagai konsumen ketika masuk ke dalam supermarket kita lihat, kita baca label komposisinya gitu ya. Eh, ada satu minuman yang dulu juga saya tuh senang banget gitu ya minum itu, kayak pikirannya kalau lagi panas tuh pengennya minum yang manis, pengen pengen itu gitu ya. Tapi ketika lihat, wah saya baru lihat ternyata satu kemasan tuh 20 gram loh kandungan kandungan gulanya itu. Kan kalau kita lihat aja tadi, AHA aja dia menganjurkan di bawah 36 gram ya per hari. Nah, ini 20 gram ini udah melebihi intake yang seharusnya gitu ya. Dan kalau misalnya dikonsumsi dalam jangka panjang, itu berarti efeknya bisa kita bayangkan dong seperti apa dengan data yang sekarang diperlihatkan bahwa penyakit tidak menular sudah mendominasi menjadi penyebab kematian tertinggi gitu ya di dunia ya, mendominasi sekitar 74%. Bayangkan gitu ya, dari seluruh kematian di dunia 74% adalah penyakit tidak karena penyakit tidak menular. Artinya dari 10 orang yang meninggal pada waktu yang sama, 7 atau 8 orang yang meninggal karena penyakit tersebut. Itu kan harusnya menjadi kesadaran buat kita, oh kalau bukan kita yang menjaga diri kita, siapa lagi gitu ya. Jadi itu, jadi kita harus melek ya dari tadi pencegahannya adalah intake natrium yang kita batasi, intake glukosa yang kita batasi, juga lemak ya, apa namanya, sorry, lemak juga harus kita batasi gitu. Lemak tuh minyak ya, harus kita batasi. Itu mungkin. Soalnya apalagi sekarang di zaman sekarang, kemarin sempat ramai nih ya, anak-anak udah mulai kena gagal ginjal gitu ya karena konsumsi gula. Itu bisa kita temukan sehari-hari. Sebenarnya sudah banyak hint-hint yang perlu kita waspadai, tapi kadang kitanya acuh gitu ya sebagai manusia, kadang nanti lagi deh gitu, nanti lagi deh. Ketika sudah sampai ke komplikasi baru merasa, oh ternyata saya baru muncullah penyesalan itu. Jadi jangan sampai eh, ketika sudah terjadi komplikasi teman-teman baru mulai menyadari. Ya sekarang dari pencegahan ini baru mulai harus sudah mulai melek lagi gitu. Oh, selain itu juga olahraga ya, jangan lupa pencegahannya tuh lo olahraga. Olahraga yang cukup yang dengan durasi sekitar 30 sampai 60 menit sekali olahraga, atau sekitar 150 sampai 200 menit per minggu. Jadi bisa dibagi dalam 3 sampai dengan 5 kali dalam seminggu. Nah, kuncinya itu adalah konsisten sebenarnya olahraga itu ya, karena kalau misalnya kita hanya ikut-ikutan tapi nggak sebenarnya itu nggak apa-apa nih kalau cuma jalan kaki, nggak apa-apa. Olahraga tuh apa aja dari mulai ringan sampai dengan sedang, tapi yang diperlukan adalah konsisten dari kitanya gitu ya untuk tetap melakukan olahraga tadi walaupun hanya sebentar tapi terus menerus gitu. Baik. Izin ya, Dok, ada pertanyaan dari Ed Gaida, Dok. Kalau sering ngantuk nih di siang hari, apakah itu tanda atau gejala diabetes? Dan untuk cek gula darah sendiri disarankan berapa bulan sekali, Dok, baiknya, Dok? Oke, jadi kalau sering mengantuk di siang hari apakah itu tanda gejala? Jadi untuk bisa bilang itu pasti enggak ya, tapi bisa menjadi salah satu gejala, bisa misalnya ya tadi, makanya kalau misalnya anamnesis itu kalau pasien datang dengan keluhan tertentu itu nggak bisa kita tentukan, oh ini pasti ini, nggak bisa. Jadi biasanya kita gali dulu ngantuknya kenapa, apakah malam kurang tidur, apakah memang apa namanya, waktu malamnya terlalu pendek, terlalu banyak kerjaan sehingga tidak sampai ke dalam kondisi deep sleep sehingga tidur tidak nyenyak sehingga siangnya jadi ngantuk. Itu bisa. Atau enggak dok, saya udah tidur cukup dok, makan cukup tapi sering banget ngantuk. Ya nggak ada salahnya sih kalau misalnya memang punya faktor resiko. Ibu saya punya gula dok gitu, saya juga kayaknya sih sering pola makan saya kayak nggak benar gitu. Boleh kok untuk screening gula darah puasa di bawah 12, di bawah 126 ya normalnya. Jadi kalau misalnya ternyata normal ya berarti karena masalah sih, 3 bulan sekali diulang boleh.
Tapi kalau misalnya eh apa namanya mau sebulan sekali sebenarnya boleh aja sih, tapi ya kalau misalnya nggak ada faktor resiko terus juga hasil pertama yang normal ya mungkin kita ulang 3 bulan atau 6 bulan sekali ya. Baik, masih berhubungan dengan ngantuk ya dok ya. Ini juga Hmm, kayaknya suka saya juga dirasakan ya. oleh, iya, Itu kayak suka masalah semua dirasakan, orang ya. iya suka dirasakan oleh Betul, karyawan-karyawan juga ya dok ya. betul, 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 Nah, betul. kadang ya dok, saya sebagai karyawan ya dok, kalau misalnya ngantuk tuh, kadang suka pengen minum kopi gitu ya dok ya. Tapi ada Mm-mm. juga nih beberapa orang yang kalau minum kopi itu setiap hari dok, selain memang gulanya juga pasti bahaya ya dok ya. Kafeinnya juga bahaya nggak sih dok kalau buat yang ngantuk siang-siang terus minum kopi setiap hari gitu dok? Sebenarnya enggak ya. Kalau intake kafein itu sebenarnya justru ada studi yang menyebutkan bahwa dia bagus ya untuk kesehatan jantung. Kafein ya, bukan gula ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konsumsi kopi, ya usahakan gak usah tanpa gula gitu. Jadi kayak misalnya americano gitu ya pagi-pagi, dan dia efeknya bukan berarti misalnya kita pengen melek siang kita minum siang enggak ya. Jadi kita pengen melek siang ke malam, dia ada efek apa namanya waktu kerjanya. Jadi kalau misalnya kita mau efeknya kita peroleh malam, siang atau malam ya kita minum dari pagi. Jadi sebenarnya minum kopi itu boleh, tapi gulanya tuh yang bahaya tuh. Jadi kopi sih nggak masalah gitu ya, tapi kadang kebanyakan orang gulanya itu yang terlalu banyak. Jadi kopi susu kan ya, kopi susu creamer gula itu kan eh, justru malah bisa meningkatkan resiko diabetes mellitus ya. Jadi bukan dari si kafeinnya gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari Mhm. @abrahamisnan8 mengenai kan kalau anak muda zaman sekarang tuh banyak ya dok ya yang rokok. Nah selain rokok batang juga ada rokok elektrik ya dok. Dan itu tuh lebih berbahaya mana sih dok antara rokok yang batang dan elektrik ini dok? Oke, jadi memang ya, merokok itu, bahkan data Riskesda aja, remaja yang merokok ya, remaja itu usia 10 sampai 18 tahun, itu meningkat, sekitar 2 sampai 3% dalam 5 tahun ya. Artinya banyak banget, perokok-perokok yang udah mulai dari usia dini ya, usia remaja. Ya, untuk rokok ini ya betul, jadi merupakan faktor resiko ya untuk penyakit tidak menular, karena dia akan menyebabkan endothelial injury atau, cedera pada pembuluh darah, sehingga nanti dia bisa menyebabkan, faktor resiko dari hipertensi, hipertensi jadinya nanti bisa ke penyakit jantung koroner, bisa ke stroke. Jadi sebenarnya ini adalah suatu siklus yang saling berkaitan gitu ya. Dari pola hidup kita, dari misalnya apa yang kita konsumsi, dari pola makan kita, dia akan mempengaruhi membentuk suatu penyakit yang nantinya akan saling berkaitan antar penyakitnya. Jadi hipertensi bisa menyebabkan penyakit jantung, penyakit hipertensi juga menyebabkan stroke, jadi itu saling berkaitan. Namun lebih bahaya mana sih? Sebenarnya sih itu sempat jadi perdebatan ya, katanya sih rokok elektrik itu aman gitu, tapi ternyata enggak ya, itu efeknya sama aja sebenarnya efeknya, baik itu rokok elektrik ataupun rokok yang klasik gitu ya, rokok yang dibakar gitu ya, itu sama aja efeknya karena kandungan-kandungan yang ada di dalam rokok tersebut itu bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan hipertensi ataupun penyakit paru obstruktif kronik pada pasien-pasien laki-laki seringnya ya. Jadi sering banget ketemu pasien-pasien yang sesak disertai dengan batuk gitu ya, sesak terutama ketika lagi beraktivitas ringan ataupun sedang. Terus kita singkirkan namanya sesak itu kan sebenarnya banyak penyebab ya. Jadi satu keluhan itu tuh bisa menggambarkan berbagai macam penyakit dari berbagai macam organ. Jadi sesak itu nggak hanya mesti dari paru-paru, nggak hanya mesti dari jantung, bisa aja dari darah, kurang darah itu bisa bisa ada perdarahan, bisa jadi sesak karena kan oksigennya dia banyak darah keluar sehingga banyak oksigen yang tidak terikat gitu ya. Terus apa namanya? Kalau misalnya pas ketika data digali-gali-gali, kita singkirkan penyebab-penyakit kardiovaskular, ternyata penyakit kardio ternyata dia ada riwayat merokok nih dalam waktu yang lama 40 tahun sekian tahun. Begitu kita scoring ya masuklah dia ke dalam PPOK. Itu banyak sekali ya pasien-pasien yang usia tua laki-laki dengan riwayat merokok dengan diagnosis PPOK, yang mana PPOK ini gitu ya paling sering ya kalau merokok ya paling sering adalah penyebabnya menyebabkan PPOK ya, penyakit kronis ini. PPOK ini dia tidak bisa sembuh. Jadi dia sifatnya adalah dia terjadi penyempitan pada saluran pernafasan atau bronkospasme ya. Penyebabnya adalah yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Tidak seperti asma. Jadi kalau asma dia bronkospasm tapi sifatnya reversible atau bisa kembali lagi ketika kita berikan bronkodilator gitu ya atau kita berikan inhalasi kortikosteroid. Dia hanya akan muncul ketika ada pencetus. Tapi kalau PPOK dia nggak bisa, dia akan tetap segitu. Jadi yang kita terapi, goals dari terapi kita adalah mencegah eksaserbasi atau kekambuhan dan juga mencegah kemungkinan rawat inap yang berulang pada pasien. Tapi untuk quality of life-nya, kemampuan nafasnya ya akan segitu gitu. Jadi biasanya kita cek dengan spirometri, misalnya kita cek dengan kemampuan paru kita dalam mengembang gitu ya, memasukkan udara. Nah pada pasien-pasien PPOK ini dia
apa namanya, kemampuannya akan menurun dan dia tidak bisa meningkat. Jadi ketika di terapi pun tidak bisa meningkat. Itu efeknya mungkin kadang pasien tuh, "Ah, nggak kerasa ah sekarang mah," gitu, "Ah, ya udahlah aman-aman aja." Tapi efek jangka panjang ke sana dan itu akan menjadi beban, eee, negara ya, beban kesehatan negara. Jadi, kita ya sebagai, terutama di era BPJS ini ya, pasien-pasien yang penyakit kronis tuh sulit sekali untuk kita, apa namanya, hentikan pengobatannya. Karena yang tadi sifatnya dia kronik dan juga continuous gitu, nggak bisa tiba-tiba berhenti tengah jalan selesai, nggak. Pasien-pasien yang stabil pun yang sudah tidak berobat ke spesialis pun dia akan dirujuk balik dengan pengobatan yang berlanjut. Jadi bukan berarti pengobatannya selesai. Jadi jangan sampai teman-teman semua sampai ke keadaan tersebut. Karena kalau udah sampai ke keadaan tersebut udah kalian akan bergantung dengan obat gitu ya. Obat yang akan terus kalian konsumsi sampai tujuannya untuk tidak menimbulkan kekambuhan gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya. Berarti dengan gaya hidup kita yang sekarang tuh penting banget ya dok ya untuk deteksi dini penyakit tidak menular ini. Dan Ya tentunya betul. untuk sahabat Medika Antapani, deteksi dini untuk penyakit tidak menular ini tentunya dapat dilakukan di klinik Pratama Medika Antapani. Mm-mm. Kemudian dok, eh, selain gaya hidup kita yang memang secara nggak sadar tuh kadang nggak sehat gitu ya dok ya. Mm-mm. Apakah Mm. ada dok rekomendasi olahraga yang paling baik nih untuk mencegah penyakit tidak menular ini dok? Oke, sebenarnya rekomendasi olahraga tuh nggak ada spesifik ini yang paling baik nggak ya. Tadi saya udah sempat singgung kalau olahraga itu sebenarnya bisa apa aja dari olahraga yang ringan sampai dengan sedang berat gitu ya. Misalnya ringan contohnya jalan kaki gitu ya atau bersepeda, sedikit berat mungkin misalnya nge-gym atau misalnya aerobik itu kan lebih lebih apa ya lebih heboh gitu ya, itu sama aja sih, asal konsisten tadi, dengan durasi 30 menit sampai dengan 60 menit sekali olahraga, frekuensinya 3 sampai 5 kali dalam seminggu dan konsisten. Itu yang akan, lebih berpengaruh daripada misalnya kita udah ikutan olahraga yang mahal misalnya, tapi angin-anginan misalnya, pengen ikut besok enggak, itu lebih lebih efektif kita misalnya dan olahraga tuh nggak mahal ya. Jadi kalau misalnya, saya nggak punya budgetnya nih, sekarang lagi hits kan pilates misalnya ya, itu kan agak mahal ya, tapi nggak usah FOMO gitu. Kalian olahraga apapun di rumah tuh sekarang kan bener-bener modalitas tuh udah bener-bener banyak ya. Jadi kayak bisa sambil nonton YouTube, ngeliat instrukturnya gitu ya. Kalian modal di rumah doang itu udah bisa. Jadi yang penting adalah keinginan dari kita untuk memulai olahraga, bukan dari tipe olahraganya apa. Carilah olahraga yang bikin kalian enjoy, bikin kalian suka, karena olahraga itu bermacam-macam. Jadi, oh saya sukanya tenis, boleh, boleh banget gitu ya. Walaupun diimbangi dengan keadaan fisiknya ya, misal pasien-pasien dengan OA gitu ya, osteoartritis, tapi pengennya tenis ya sulit sih, karena kan dia butuh tumpuan ya di kaki, sedangkan sendinya sedang mengalami peradangan misalnya, jadi kan agak sulit juga malah jadi memperberat. Jadi itu dikonsultasikan dengan keadaan masing-masing, karena setiap orang punya keadaan medis yang berbeda setiap individu gitu. Baik, kemudian dok, kalau misalnya kita sudah terdiagnosa gitu ya dok penyakit tidak menular ini, langkah pertama yang dapat kita lakukan nih dok untuk mengelola penyakit ini supaya nggak makin parah tuh gimana ya dok? Ya, yang pertama sih langsung periksakan diri ya ke dokter gitu ya, pada saat udah nih, oh ternyata nih gulanya naik gitu. Jadi konsultasikan ya kepada dokter, misalnya, "Dok, saya pilihan terapinya tuh apa aja sih?" Saya selalu edukasi sama pasien-pasien datang dengan gula gitu ya, "Dok, Bu, obat ini tuh nggak bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk mengendalikan dan juga tidak bisa hanya dengan obat yang kita resepkan, tapi juga butuh kerjasama dari ibu. Jadi, turunkan asupan gula gitu ya, juga kurangi karbohidrat." Kadang pasien tuh ngiranya, "Dok, saya udah nggak makan manis," tapi nasinya satu bakul gitu. Itu kan sama ya, karena karbohidrat itu pada akhirnya akan dipecah menjadi gula gitu ya. Jadi ujung-ujungnya akan menjadi gula juga gitu. Jadi kadang yang jadi menjadi apa ya, menjadi tantangan dokter umum di klinik Pratama atau di Vaskes 1 di era BPJS ini gitu ya, dengan pasien yang tidak bisa kita tolak dan mostly 99% mungkin pasien BPJS yang kadang datang pengen konsul aja tuh edukasi ya. Jadi sama kayak dokter-dokter di puskesmas, dokter-dokter di Vaskes 1, utamanya adalah edukasi. Kadang pasien nggak apa yang harus mereka lakukan. Mereka tetap minum obat tapi nggak tahu apa yang harus mereka hindari. Jadi edukasi kalau misalnya obat aja tuh nggak cukup, tapi juga harus continuous datang kontrol gitu ya, datang kontrol gula darah. Jadi setoran nih sama dokternya, "Dok, ini gula saya kemarin segini." Di apa namanya, pemeriksaan berkala ya, baik itu dari gula darahnya atau misalnya profil lipid atau misal dari tekanan darah, juga minum obat yang teratur. Dan kenapa sih pasien-pasien penyakit kronis ini harus kontrol? Karena dokter ini akan memainkan dosis ya, akan naik turunkan dosis. Jadi misalnya pasien datang dengan gula, "Saya biasa minum metformin 3 kali," misalnya.
Nanti tuh dokter tuh sebenarnya akan berpikir ketika pasien datang, oh gula darahnya bulan kemarin segini, gula darah puasa bulan selanjutnya segini. Teman-teman yang harus teman-teman ketahui juga ya, selain yang pertama datang nih untuk memeriksakan diri karena udah tahu nih saya udah kena gula misalnya. Eee, Terus juga mengubah pola hidup gitu ya, kerjasama dengan dokternya, juga memahami tujuan terapi. Jadi jangan hanya minum obat, teman-teman harus tahu obat apa yang kalian makan, efek sampingnya apa, terus berapa lama saya harus konsumsi obat itu, terus juga apa yang mau dicapai. Itu selalu saya sampaikan, "Bu, gula darah puasanya harus di bawah segini, gula darah 2 jam setelah makan harus di bawah segini," dan target utama adalah misalnya HbA1c. Misalnya pasien-pasien terdaftar dalam Prolanis nih kan, itu diperiksakan HbA1c setiap 6 bulan sekali ya. Ibu, "Dok, saya gula puasa sama gula 2 jam setelah makan udah normal, kenapa saya tetap minum obat?" Itu normal karena obat, tapi HbA1c belum mencapai target, masih di atas 6,5 ya berarti obatnya lanjut gitu ya. Terus juga, "Dok, kenapa sih harus kontrol?" Selain tadi dokter akan memikirkan, apa namanya, rencana terapi ke depan juga dosisnya tadi. Apakah dosisnya kita naikkan, apakah dosisnya kita turunkan, apa kita jadi double terapi, triple terapi. Nah, itulah pentingnya kontrol ke dokter. Jadi kalau misalnya teman-teman udah terjebak nih dengan penyakit tidak menular, penyakit kronis ini, jangan cuma sekali datang beres ya, tapi tetap harus konsul sama dokter ya gitu mungkin. Berarti dari kitanya juga harus disiplin ya dok ya sama Betul, betul, betul. arahan-arahannya dari dokter. Mhm, Iya mhm. betul dok. Jadi kemudian ada ini dok pertanyaan dari Ed Gaida juga mengenai kalau waktu untuk olahraga terbaik itu kapan dan apakah olahraga malam hari ini disarankan dok? Terutama kan kadang kalau karyawan itu ada waktunya tuh di malam hari ya dok setelah pulang kerja gitu. Apakah itu baik dok untuk kesehatan atau lebih baik tidak dilakukan gitu? Boleh aja, sebenarnya nggak ada waktu tertentu kapan sih olahraga terbaik, asal di waktu disempatkan aja di sela-sela waktu, ada waktunya pada pagi hari boleh. Mungkin pagi hari kenapa lebih dianjurkan karena kan lagi, apa namanya, secara keadaan tubuh tuh baru mulai gitu ya, jadi lebih fit aja sih. Tapi kalau misalnya olahraga bisanya sore atau malam ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Oke, baik. Berarti aman ya, Dok Mhm, ya. Yang penting harus wajib banget olahraga ya, Dok, setiap betul, harinya ya. betul, betul, Iya. mhm. Kemudian, Dok, apakah mungkin masih banyak beberapa juga yang tidak tahu ya, Dok, apakah diabetes dan hipertensi itu bisa disembuhkan atau hanya bisa dikontrol aja, Dok, untuk mengurangi eh, resiko-resiko lainnya, Dok? Oke, jadi kalau penyakit kronis itu dia tidak bisa disembuhkan ya, tapi bisa dikendalikan dengan obat tadi dan pola hidup. Jadi nggak bisa sekali minum obat tuh udah beres gitu, nggak bisa seperti itu sih. Jadi tetap harus kontrol berlanjut karena hanya bisa dikendalikan dengan obat dan juga pola pola hidup. Eh, Kemudian dok, kenapa sih masyarakat itu penting banget nih untuk mengetahui tentang bahayanya penyakit tidak menular ini dok? Jadi, kenapa sih penting untuk meningkatkan kesadaran gitu ya akan penyakit tidak menular? Karena tadi ya udah dibuka dengan data dari Riskesda, data dari P2P gitu ya. Kalau misalnya ternyata penyakit tidak menular ini merupakan penyebab yang tadinya tren penyebab utama kematian di dunia itu dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Apalagi ke depan gitu ya dengan zaman yang lebih-lebih lagi gitu ya di saat media sosial udah gak ada batasan, orang-orang bisa tahu segala macam gitu ya, bisa konsumsi apapun sekarang di luar negeri udah bisa mudah masuk ke sini gitu ya. Jadi ke depan kenapa sih kita harus aware? Karena misalnya seorang kena penyakit menular ini gitu ya, penyakit kronis. Terus jelas dia akan mempengaruhi quality of life ya dong. Kehidupan dia akan bermasalah. Jadinya dia sakit, tidak produktif, tidak bekerja misalnya. Apalagi misalnya dia sebagai pencari nafkah utama. Pencari nafkah utama tidak bekerja berarti kan dia akan membebankan apa namanya tugas itu kepada istrinya atau misalnya orang lain. Jadi efeknya adalah efek yang sangat domino ya, panjang gitu ya, kemana-mana meluas. Jadi eh, selain itu ketika misalnya sudah ke dalam keadaan yang lebih berat, itu juga kan bisa apa namanya menyebabkan hal yang lebih tidak produktif lagi, ibaratnya mengganggu produktivitas. Jadi sebenarnya kenapa harus aware karena efeknya panjang dan juga mempengaruhi dan juga berkaitan dengan banyak orang gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah sampai ke dalam keadaan komplikasi itu sulit ya untuk kita terapi itu pasti pasien akan datang lagi dan lagi gitu terus menerus apalagi bisa menyebabkan apa namanya eh, keadaan rawat inap yang berulang gitu pada pasien. Kemudian
Dok, kalau misalnya pasien ini sudah terdiagnosa ya dok ya punya penyakit tidak menular, apakah dengan dia gaya hidup yang tidak sehat, kemudian tidak kontrol rutin, apakah akan menyebabkan komplikasi yang lebih parah dok? Oh iya jelas gitu ya. Misal ada pasien yang datang tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih. Sebenarnya kayak gini, pasien datang dengan diagnosis gula tuh diabetes mellitus tuh tidak tidak jarang banget yang datang baru early stage gitu ya. Pasti datang tuh udah dengan komplikasi paling sering adalah neuropati. Misalnya dok saya kesemutan terus di tangan kenapa ya gitu ya. Ditanya faktor risiko takutnya kan CTS misalnya carpal tunnel syndrome atau kesemutan di salah satu bagian tubuh gitu. Ternyata ketika kita cek gula darah puasanya meningkat gitu ya. Ternyata itu adalah komplikasi kita usut itu ternyata komplikasi dari gula. Jadi banyak pasien yang sudah datang dalam keadaan komplikasi. Nah, ketika sudah dalam keadaan komplikasi itu sulit sekali untuk kembali, bahkan bisa dibilang susah enggak ya, nggak bisa ya. Pasien datang dengan neuropati DM, neuropati perifer gitu ya. Kita dirujuk ke dokter spesialis saraf. Terus dari spesialis saraf akan dirujuk ke rehab medik untuk dilakukan fisioterapi, dan fisioterapi itu selalu saya edukasi misalnya pasien yang datang, dok saya pengen dirujuk aja karena saya udah berkali-kali nih kesemutan yang nggak hilang. Ibu, kesemutan itu nggak akan bisa hilang gitu ya. Jadi kita dengan obat dan itu hanya mengurangi kesemutannya ke arah yang lebih parah, dan juga mengurangi gejala. Karena rata-rata pasien yang sudah fisioterapi itu bisa bertahun-tahun gitu ya. Bertahun-tahun gak hanya sekali dua kali kunjungan atau sebulan dua bulan dia langsung sembuh kembali ke keadaan normal. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau udah keadaan komplikasi jelas itu akan semakin sulit ya di terapi, apalagi dia saling berkaitan, misalnya saling menyebabkan penyakit lain gitu ya. Itu pasti akan butuh multidisiplin atau dokter-dokter spesialis yang beberapa dokter spesialis untuk menangani, dan biasanya outcome-nya nggak baik ya gitu. Kemudian dok, izin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ed Dadang Rukanta. Kalau untuk hajian harus kadar HB1C ini amannya berapa sih dok? Dan mahal atau enggak nih kalau dilaksanakan di Medika Antapani gitu? Sebenarnya anjurannya di bawah 6,5 ya, 5,9 lah gitu. Di sebenarnya HbA1c itu mahal ya. Jadi sebenarnya teman-teman yang mahal itu bukan sakit ya, yang mahal itu adalah sehatnya. Jadi kalau teman-teman ini udah pemerintah ini udah sedikit bertanggung jawab lah ya dengan memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS yang mana teman-teman udah tinggal bayar iuran aja, datang gitu ya kalau misalnya ada keluhan, dan vaskes-vaskes tertentu yang bisa ke vaskes-vaskes tertentu yang bisa menangani. Contohnya Medika nih yang dengan fasilitas yang lengkap ya. Saya sebagai dokter umum juga sangat terbantu yang hanya dengan anamnesis ataupun dengan pemeriksaan fisik, tapi juga bisa dilakukan pemeriksaan penunjang sehingga bisa menegakkan diagnosis lebih akurat gitu. HbA1c ini bisa dilakukan pemeriksaannya di medlab ya. Namun untuk BPJS biasanya pasien-pasien yang terdaftar dalam program Prolanis atau program penyakit kronis yang bisa dilakukan pemeriksaan dalam 6 bulan sekali itu mahal gitu ya. Jadi teman-teman nih kalau udah punya kesempatan untuk pengecekan gratis ya dari BPJS ya program Prolanis ini datang, dan harus memenuhi itu karena itu adalah privilege ya buat teman-teman dapat itu, karena nggak semua bisa mengeluarkan uang untuk membayar hal itu. Kadang pasien tuh nggak ngerasa ah saya aman-aman aja, ah saya sehat-sehat aja. Nah itulah kenapa penyakit tidak menular ini disebut sebagai silent killer ya. Jadi kadang gejalanya tuh nggak ada gitu, tiba-tiba pecah pembuluh darah di otak, tiba-tiba jatuh ke dalam stroke hemoragi, atau tiba-tiba pasiennya serangan jantung, padahal selama ini dia nggak pernah ada keluhan apa-apa. Nah itu yang lebih berbahaya dibanding dengan penyakit menular ya. Kalau penyakit menular kan jelas dia bikin gejalanya cepat ya, misalnya dia kena viral infection di saluran pernapasan atas ya, sakit nelen gitu. Ada ibaratnya mah ada warning sign-nya, ada inilah ada gejala awalnya bikin kita tuh oh sadar nih ada sesuatu yang nggak beres dengan tubuh kita. Tapi kalau penyakit-penyakit kronis ini dia kadang bahkan bikin kematian mendadak. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya kenapa teman-teman tetap harus pemeriksaan, harus lebih aware dengan penyakit tidak menular ini gitu. Kemudian dok berhubungan dengan pemeriksaan HB1C ini ya dok ya. Ini tuh apakah dilakukannya ada harus dilakukan rutin misalnya berapa bulan sekali atau cukup sekali itu bagaimana dok anjurannya dari dokter? Sebenarnya sih anjurannya sih 3 bulan sekali ya, tapi karena itu mahal ya, namun boleh kita cek dalam 6 bulan sekali. Jadi kalau pasien-pasien BPJS tuh biasanya 6 bulan sekali untuk pemeriksaan HbA1c. Tapi kalau idealnya disarankannya sih dalam 3 bulan, karena masih banyak pasien yang belum paham apa sih HbA1c. Jadi kalau biasanya pasien-pasien gula kita cek gula darah puasa ada 2 jam setelah makan, HbA1c itu untuk melihat rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir gitu ya. Jadi memori kita, memori darah, memori tubuh kita bahwa
gula darah kita masih segini loh gitu. Jadi kadang ada beberapa pasien yang gula darah puasanya sudah normal, 2 jam puasa setelah makannya sudah normal, tapi HbA1c masih tinggi. Artinya apa namanya, kadar gula darahnya masih tinggi, masih tetap memerlukan terapi. Jadi tetap ya harus dicek HbA1c itu. Untuk HB1C ini, Dok, apakah hanya bisa dilakukan untuk pasien yang sudah terdiagnosa aja, atau untuk pasien yang tidak terdiagnosa pun nggak apa-apa dilakukan, Dok? Sebenarnya sih nggak apa-apa aja, tapi kan mahal ya. Jadi sebenarnya dengan pemeriksaan GDP aja cukup untuk mendiagnosis, menegakkan diagnosis bahwa pasien ini terkena diabetes mellitus atau enggak. Jadi biasanya kita cek GDP dulu di bawah satu, di atas 126 ya, di atas 126 atau ada anjuran tertentu sih. Biasanya tiap lab kan ada acuan nilainya ya. Di atas itu baru bisa kita tegakkan oh pasien memiliki penyakit gula gitu ya, diabetes mellitus. Nah, kalau misalnya mau cek HbA1c boleh gitu, tapi mahal. Jadi kalau punya anggaran lebih boleh aja sih. Mhm. Baik, berarti kalau mau ya boleh ya, Dok, tapi Betul, kalau tidak ya mungkin mengikuti program betul, aja ya, Dok, dari BPJS ya. betul, betul. Kemudian, Dok, kenapa sih kita tuh penting banget nih untuk sadar gitu tentang bahayanya penyakit tidak menular ini bagi kehidupan kita ke depannya gitu, Dok? Iya, karena ya tadi udah disinggung ya, karena dia akan memengaruhi quality of life kita ya. Kalau kita sakit, kita kan jarang, kalau misalnya sakit jadinya nggak produktif. Tadi kan kalau misalnya nggak produktif, kita jadi nggak bisa maksimal gitu ya dalam menjalani peran sebagai suami misalnya pencari nafkah, atau sebagai istri yang misalnya ternyata pencari nafkah juga, atau misalnya jadi misalnya istrinya, atau efek domino tadi istrinya sakit, suami jadi ikut mengurus, sehingga suami jadi tidak bekerja. Nah, itu kan jadi tidak berpenghasilan. Itu akan panjang. Efeknya nanti kemana? Ke anak kita misalnya. Jadi anak kita tidak terpenuhi haknya, pendidikan, atau misalnya kebutuhan sangan, papan, sandang gitu ya. Jadi tidak terpenuhi, sehingga mereka jadi apa namanya, kurang maksimal dalam kita provide kurang maksimal gitu. Jadi itu panjang lah efeknya gitu. Apalagi yang tadi saya bilang dia penyakitnya kan kronik ya. Jadi nggak, bukan dalam satu dua bulan atau 1 tahun 2 tahun dia bisa sembuh, tapi bertahun-tahun, apalagi ketika sudah jatuh ke dalam komplikasi, itu akan lebih panjang lagi. Baik, berarti selain dari diri kita juga ya, Dok, kita harus mengingatkan ya, Dok, ya tentunya sama orang-orang sekitar kita Hmm, ya. betul, betul. Kalau dari dokter sendiri ada nggak, Dok, tips gimana nih langkah-langkahnya supaya mengedukasi orang-orang sekitar kita tuh lebih mudah gitu, bagaimana kita mengingatkannya gitu. Karena kan kadang ada yang, ah ya udah saya mah udah pengennya ngopi dan ngantuk gitu kan ya, Dok, kalau siang-siang Hmm. tuh. Sebenarnya sih emang nggak bisa kita pastiin ya untuk orang akan langsung aware dengan kita ngomong, tapi seenggaknya kalau misalnya kita udah pernah bicara, udah pernah nyampein, setidaknya mereka udah pernah mendengar gitu ya. Kalau udah pernah mendengar pasti kan ada memori dong gitu ya, tentang hal tersebut. Nah, paling mudah adalah kita contohkan. Jadi kita mulai dan kita contohkan. Jadi kita mulai dulu nih, apa namanya, pola hidup sehat itu seperti apa. Jadi kan kadang tuh ada beberapa orang yang jadi terinfluence nih untuk ikut juga. Jadi dari mulai terinfluence tuh jadi lama-lama mengikuti, mengikuti, menyadari, mengikuti, terus juga jadi bisa mengulang gitu ya. Jadi bisa mengulang nama. Jadi kita contohin dulu, kita mulai dulu sebenarnya. Iya. Jadi kita mulai dulu gitu ya. Terus setelah dimulai, nanti orang akan coba ngikutin gitu. Oh ya, sama sih. Baik, Dok. Biasanya kita mulai tuh dari keluarga ya. Jadi buat teman-teman ini kan pasti usia-usianya udah usia-usia yang sudah memiliki anak ya, terutama saya usia-usia sesaya gitu, anak-anak masih kecil, 1 tahun 2 tahun gitu ya. Nah, itu bisa dengan menerapkan pola hidup yang sehat, mencontohkan sama anak-anak kita gitu ya. Karena kita yang punya kendali untuk memilih apa yang mau kita makan, yang kita konsumsi gitu ya. Gitu. Baik. Izin, Dok, ada satu pertanyaan lagi sebelum menutup live kita hari ini ya, Dok ya. Dari Ed Cars FW itu eh, perbedaan antara diabetes dengan ada luka atau tidak ada luka, Dok. Kalau orang kampung katanya biasa menyebutnya DM basah dan DM kering gitu ya, Dok. Ya, ini tuh perbedaannya bagaimana, Dok? Oke, ya. Jadi kalau misalnya orang tuh biasanya bilangnya gula basah, gula kering gitu ya. Itu dilihat dari
dari luka gitu. Jadi luka atau ulkus diabetikum itu komplikasi dari penyakit gula juga. Jadi kenapa sih pasien-pasien yang punya biasanya selain itu juga misalnya pasien datang dengan luka yang susah sembuh. Itu juga bisa kita screen dengan cek gula darah puasa karena siapa tahu ternyata tinggi. Kadang gula darah puasa yang tinggi itu menyebabkan luka susah kering, susah sembuh karena bakteri itu dia senang banget ya ada makanan glukosa, ada sumber makanan yang dia eh, dia senangi gitu ya ada di situ. Nah, secara medis sebenarnya nggak ada sih istilah luka DM gula basah gula kering. Cuman itu untuk mengelompokkan aja secara umum kalau ternyata ada ya lukanya itu ada yang luka basah sama luka kering. Tapi pada dasarnya sama, itu salah ulkus diabetikum gitu. Dan harus diterapi dan terapi utamanya adalah bukan obat untuk mengeringkan luka, tapi gulanya dulu yang dikendalikan. Karena kalau misalnya kita kasih, misalnya dia infeksi jatuh dalam infeksi ya, udah jadi ulkus atau misalnya gangren gitu ya, ulkus yang udah menyebut ada infeksi, ada bernanah misalnya, kita kasih antibiotik, ya dia nggak akan mungkin dia mengurangi infeksinya, tapi tetap akan basah-basah juga, lama-lama juga sembuhnya karena yang utama adalah kita kendalikan gulanya. Ketika gulanya turun, dia akan mengikuti lukanya kan cepat kering, cepat sembuh, cepat kembali lagi menjadi jaringan yang sehat. Baik, Dokter Aska, terima kasih banyak. Hari ini informasinya luar biasa sekali, bermanfaat banget ya, Hmm. Dok. Sangat informatif sekali, Dokter Aska. Oke, terima kasih. Dan terakhir nih, Dok, maaf nih, ada satu lagi. Ada nggak sih take home message dari Dokter Aska buat sahabat Medika di sini, Dok? Oke, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita karena apa yang kita tuai sekarang akan apa yang kita tanam sekarang kita tuai ke kemudian hari dan diri kita itulah tanggung jawab kita sepenuhnya. Jadi kita yang menentukan apa yang mau kita konsumsi, apa yang mau kita lakukan untuk kesehatan diri kita dan bentuk sayang terhadap pasangan ataupun keluarga adalah dengan menjaga kesehatan diri kita dan hidup panjang, umurnya panjang. Baik, Masya Allah, Dokter Aska, terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih yang sudah join dan juga bertanya. Semoga Ya. bermanfaat. Untuk sahabat Medika, jangan ragu untuk mempercayakan kesehatan Anda di Medika Antapani yang tentunya dilakukan oleh dokter yang berpengalaman dan juga fasilitas yang lengkap. Kami selalu siap untuk menemani perjalanan kesehatan Anda dan apabila ada yang ingin ditanyakan lagi bisa langsung DM kami ataupun melalui kontak yang ada di bio. Terima kasih banyak Dok, terima kasih sahabat Medika Antapani, terima kasih yang sudah bergabung di acara live kita. Tanya Medika Antapani. Semoga informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat. Masya Allah untuk Dokter Aska semoga menjadi pahala juga ya Dok ya untuk memberikan informasi yang luar biasa tentunya. Dan jangan lupa untuk sahabat Medika untuk selalu jaga kesehatannya, kontrol rutin, lebih peka lagi, lebih aware lagi sama kesehatannya. Dan sampai jumpa di live selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dok. Assalamualaikum. Um, Audio Jungle.